Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel Dangyang Cipta Rasa, channel yang akan menemani sahabat dengan kisah nyata misteri. Sahabat misteri, kisah nyata misteri yang akan saya ceritakan malam ini sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh Pak Karyo saat anak gadis kesayangannya mengalami peristiwa mengenaskan beberapa waktu yang lalu. Kisah nyata misteri ini saya beri judul Guna-Guna Ular Buntet. Tapi jangan lupa sahabat, subscribe, like, comment, and share channel ini biar lebih berkembang, dan nyalakan gambar loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru selanjutnya. Biar tidak bikin penasaran, yuk kita ikuti kisah selengkapnya. Pak Karyo benar-benar naik pitam ketika mengetahui Ratna, sebutlah begitu, anak gadisnya sematawayang itu sudah hamil 4 bulan. Dia tidak pernah menyangka kalau anak gadisnya yang pemalu ini sudah berani melakukan perbuatan tidak senonoh. Ratna menyebut nama Randy, nama samaran lelaki yang telah merenggut kehormatannya. Dan celakanya lagi, Ratna mengaku tidak mengetahui di mana alamat pemuda yang telah menodainya ini. Aku nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Ayah. Aku nggak sadar. Tangis Ratna saat diinterogasi oleh kedua orang tuanya. Pak Karyo semakin naik pitam. Nyaris saja ia menampar wajah putrinya kalau tidak dihalangi oleh istrinya. Mustahil, kamu sudah berbuat mesum. Masa tidak sadar? Lantas di mana lelaki yang bernama Randy itu? Desak Pak Karyo. Ratna bukan bersandiwara. Ia memang sama sekali tidak sadar, sampai harus menyerahkan kehormatannya kepada pemuda yang sama sekali tidak ia ketahui asal-usulnya. Dalam keadaan kalap, ia akhirnya minggat dari rumah. Setelah Ratna kabur dari rumah, keadaan pun semakin runyam. Pak Karyo berusaha terus mencarinya. Beruntung setelah 2 minggu dicari, akhirnya Ratna diketemukan. Ratna berada di sebuah rumah kontrak petakan di Bandung. Di tempat itu, Randy ada bersamanya. Emosi Pak Karyo meluap tak tertahankan. Randy dihajarnya habis-habisan, namun Ratna berusaha melindungi kekasihnya. Dan bukannya pulang, dia malah mengusir ayahnya. Dengan terpaksa, Pak Karyo akhirnya meminta bantuan beberapa orang untuk meringkus Randy. Namun sayangnya, lelaki hidung belang itu sudah keburu kabur. Tapi yang mengherankan, setelah Randy menghilang, Ratna tampak bengong seperti kehilangan sesuatu. Dia menurut saja saat diajak pulang oleh Pak Karyo. Karena takut kabur lagi, Ratna dikurung di dalam kamar. Dan yang memilukan, dia sering menangis sambil menyebut-nyebut nama Randy. Melihat kejadian ini, Pak Karyo dan keluarga baru sadar kalau ada sesuatu yang tidak beres pada diri anak gadisnya. Anak gadisnya seperti hilang ingatan dan tidak mau makan. Setiap harinya hanya menyebut-nyebut nama Randy. Peristiwa mengenaskan yang menimpa Ratna ini kemudian mempertemukan Pak Karyo dengan Kang Asep, nama samaran. Dia seorang praktisi supranatural. Saat ayah 2 orang putra dan putri ini datang ke saung Kang Asep, dia menceritakan keadaan putrinya. Maka Kang Asep langsung meditasi dan berdoa. Berdasarkan petunjuk yang diperoleh Kang Asep, pemuda bernama Randy ini ternyata sudah berkeluarga. Mengapa dia dengan mudah bisa merenggut kehormatan Ratna? Agaknya Randy memiliki ilmu guna-guna yang sangat hebat. Ilmu inilah yang telah membentot sebagian besar kesadaran Ratna.
sehingga ia jatuh cinta hebat kepada Randy. Untuk itulah, sesuai petunjuk yang diperoleh Kang Asep, mereka harus dipisahkan meski sudah hamil 4 bulan. Pak Karyo pun memahami akan maksud ucapan Kang Asep. Dengan sarana telur ayam kampung yang sudah diberi hawa murni, Kang Asep mencoba mengembalikan keutuhan kesadaran Ratna. Caranya, telur itu harus dibanting Pak Karyo sendiri tepat saat pukul 12 malam di perempatan jalan. Piranti kedua yang dibutuhkan hanya sejumput kacang hijau, tempe busuk, ikan teri, garam, dan beras. Kesemua syarat itu sudah ditransfer tenaga goib harus ditebarkan di kamar Ratna pada siang hari. Pak Karyo segera memohon diri setelah Kang Asep memberikan semua persyaratan dan petunjuknya. Sepanjang jalan, Pak Karyo berpikir tentang syarat yang diberikan Kang Asep, yang sedikit aneh menurut pendapatnya. Tapi karena Pak Karyo ingat dengan keadaan memilukan yang saat ini diderita anaknya, dia akhirnya mulai melaksanakan petunjuk syarat-syarat yang dianjurkan Kang Asep setelah dia sampai di rumah. Akhirnya pada malam Anggara Kasih atau malam Selasa Kliwon, tepat pukul 2 dini hari, saat Kang Asep masih asik dengan suasana meditasi, tiba-tiba di atas genting terdengar suara benda yang jatuh disertai suara ledakan cukup keras. Seketika itu pula di hadapan Kang Asep tergeletak seekor ular hitam buntet sebesar jari kelingking. Ular aneh itu menggeliat kesakitan. Tubuh ular itu berkelonjotan sedemikian rupa. Lalu dengan bahasa rasa, ular aneh itu ditanya oleh Kang Asep. Dan dari penjelasannya, si ular mengaku sebagai khodam dari sebelah pusaka milik seorang yang menguasai ilmu kuno kelas tinggi. Namanya Guna-Guna Ular Buntet. Dan selanjutnya siluman ular itu bercerita bahwa Randy sengaja memakai tenaganya untuk membuat Ratna tergila-gila kepadanya. Kang Asep memasukkan ular kecil itu ke dalam wadah berupa toples dan menunggu kabar dari Pak Karyo. Syukurlah, esok harinya Pak Karyo menelepon dan mengabarkan bahwa keadaan Ratna sudah sepenuhnya sadar. Dia tidak lagi menjerit-jerit memanggil nama Randy, tinggal mengobati fisiknya yang masih lemah karena sempat tidak mau makan. Ratna mulai mau melaksanakan sholat, hatinya sudah mulai tenang. Setelah menerima kabar baik tersebut, ular hitam buntet itu pun dibinasakan oleh Kang Asep. Raga ular itu mati dan khodamnya kembali ke bilah pusakanya yang asli. Menurut dugaan Kang Asep, pria bernama Randy telah melakukan petualangan seks. Dia telah merenggut banyak kehormatan gadis suci dan lugu. Ini semua terjadi berkat kekuatan ilmu guna-guna ular buntet. Dengan ilmu ini, dia bisa dengan mudah memikat gadis-gadis dan merenggut kehormatannya. Randy yang berusaha kabur dari Pak Karyo, 1 bulan kemudian ditemukan di sebuah kota sedang berada di sebuah kos-kosan. Randy terlihat kurus dengan mata yang cekung. Dia meminta maaf kepada Pak Karyo atas semua kesalahan-kesalahannya. Randy berjanji akan menikahi Ratna. Randy bercerita kepada Pak Karyo, semenjak kabur dari kejaran Pak Karyo, setiap malam Randy merasa dikejar-kejar oleh seekor ular hitam buntet. Ular itu seperti hendak menggigitnya karena dia meminta Randy mengembalikan dia kepada pemiliknya. Ternyata, selama ini Randy mempunyai seorang guru, dukun pengasihan yang telah mengisi tubuh Randy dengan khodam pusaka berbentuk keris yang dililit seekor ular. Sebenarnya Randy juga tidak mengerti kenapa dia bisa dengan gampang mendekati gadis-gadis dan tanpa pernah ditolak. Randy pun akhirnya mengaku bahwa dia memang mempunyai istri sah, namun sedang dalam gugat cerai. Dan Randy bilang, setelah resmi berpisah dengan istrinya, dia akan segera menikahi Ratna. Dia pun kapok berurusan dengan ilmu-ilmu atau benda pusaka yang akhirnya membuat dia rugi karena kelakuannya menjadi tidak terkontrol dan cenderung jauh dari ibadah. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Wallahu alam.